Selamat sore teman-teman. Di konten kali ini juga saya ingin menyampaikan teman-teman bahwa ada problem dari beberapa sahabat kita yang bilang di dalam inkubator itu sering anakan itu mati. Di sini juga saya akan membahas faktor-faktor penyebab anakan di dalam inkubator itu mati teman-teman ya, apalagi yang masih usia muda. Harusnya problem itu dihadapin biasanya di 15 hari ke atas. Nah, kalau di usia muda, misalkan di 0 hari sampai 15 hari biasanya mudah teman-teman, bagi teman-teman yang udah menemukan ritmenya. Nah, kenapa hal ini terjadi, kematian di masa dini anakan? Nah, berikut faktor-faktor mengapa anakan mati di dalam inkubator. Yang pertama, hal ini paling sering saya temukan teman-temannya, ngelolohnya terlalu encer dan kebanyakan, sehingga air yang masuk di tembolok kebanyakan dan dia akan naik ke atas ke bagian saluran pernapasan yang ada di dalam tenggorokan, bukan pada hidungnya, tapi yang ada di dalam tenggorokan. Karena tembolok yang terlalu full, nah dan akhirnya air naik dan dia akan keselak teman-teman. Jadi solusinya untuk yang pertama tadi, teman-teman ngelolohnya sedikit agak kental. Maksudnya bukan terlalu kental seperti yang usia 15 hari, tapi jangan terlalu encer ya teman-teman ya. Nah, dan masukannya sedikit saja, dan teman-teman ngelolohnya setiap 45 menit sekali. Ribet? Ya emang ribet, karena itulah resikonya. Makanya jangan dikasih adop keluar dengan harga murah teman-teman ya, karena kita membesarkannya susah. Jadi 45 menit sekali itu biasanya di day 0 sampai day 1. Nah, di day 2 itu teman-teman udah bisa 1 jam setengah hingga 2 jam sekali. Nah, di day 3 itu udah bisa 3 sampai 4 jam. Jadi memang harus disesuaikan, diperhatikan terus, gunakan alarm teman-teman ya untuk ngelolohnya. Faktor yang kedua, nah, ini juga saya pernah bahas di video sebelumnya teman-temannya, sebenarnya kurang lebih aja, tapi ini lebih spesifik yang di usia muda. Kalau yang di video satunya itu membahas video yang mungkin sudah agak besar juga, tapi ini khusus di usia yang mulai day 0 sampai day 3. Di sini juga kita tidak membicarakan lagi masalah setting inkubator. Dalam hal ini setting inkubator udah bener dari mulai kelembaban dan suhunya. Jadi yang kedua ini adalah teman-teman nggak konsisten dalam melolohnya. Gunakan alarm dalam ngelolohnya teman-temannya. Yaitu solusinya gunakan alarm dan selalu perhatikan temboloknya. Yang ketiga teman-teman, gunakan pakan yang direkomendasikan, yang bagus untuk valve. Jadi teman-teman tidak menggunakan pakan yang tidak direkomendasikan untuk valve, karena dapat mengakibatkan pakan tersebut tidak dicerna. Itu susahnya untuk valve teman-teman ya. Kalau saya menggunakan KIT Hypet. Nah, teman-teman bisa menggunakan KIT Hypet juga. Yang keempat, nah yang keempat ini teman-teman, misalkan biasanya ada anakan yang dia temboloknya itu metabolismenya itu sangat tinggi teman-teman. Jadi paling cuman sekitar 15 menit hingga 20 menit itu tuh bolok udah habis. Nah, teman-teman nggak memperhatikan di situ. Makanya saya bilang perhatikan juga kapasitas temboloknya selain dengan jam tersebut, karena begini teman-teman, setiap anakan itu mempunyai metabolisme yang beda-beda. Nah, biasanya ada yang cepat habis, ada yang agak lambat, standar-standar biasa aja. Nah, teman-teman harus memperhatikan juga, jangan disamakan dengan usia, jumlah milinya begini, terus waktu jamnya begini. Nah, teman-teman harus memperhatikan satu-satu anakan, tingkat kapasitasnya, temboloknya. Jadi teman-teman harus memperhatikan. Jangan ini yang saya bahas di keempat ini yang paling penting juga. Jangan sampai dia temboloknya habis terlalu lama, misalkan hingga pada day 0 sampai day 1 ya. Ini yang kita bicarakan yang masih muda ya. Day 0 sampai day 1, jangan sampai 15 menit, 20 menit itu dengan tembolok kosong yang seharusnya itu sudah diisi. Berbeda dengan yang udah gede. Kalau udah gede, telat sejam aja itu masih nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalkan dia di atas 20 hari. Nah, di atas 10 hari, telat itu jangan sampai telat setengah jam. Nah, kalau day 1 dan day 0 dan day 1 ini teman-teman jangan sampai lewat dari 10 hingga 15 menit. Karena itu
temboloknya bisa kering, dan itu bisa menjadikan gagal nutrisi teman-temannya karena temboloknya kering, dan itu sangat mengganggu kesehatannya. Terus langsung sakit gak dia? Dia nggak langsung sakit teman-teman, dia akan sakitnya di 3, 4, 5 hari ke depan. Dia agak error, temboloknya akan pertama kali cirinya akan ngendap. Jadi teman-teman tidak boleh membiarkan temboloknya terisi kosong lama. Solusinya gimana? Nah, solusinya kan saya berikan solusinya dalam setiap faktor-faktornya ini. Solusinya adalah teman-teman nggak perlu ngabisin temboloknya baru diloloh kebanyakan. Habisin temboloknya loloh, habisin temboloknya loloh. Nggak perlu teman-teman. Tinggal dikit, loloh aja lagi. Tinggal dikit, loloh aja lagi. Tinggal dikit, loloh aja lagi. Yang kelima teman-teman, jangan lupa pelajari ritmenya dengan air putihnya. Apabila teman-teman udah loloh kental, sekali-sekali air putih, dan itu dibiar sedikit saja dan dibiarkan sekitar 30 menit baru loloh lagi dengan lolohan yang sesuai atau yang kental. Demikian teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah selalu support channel saya dan yang selalu setia menyimak video-video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen diskusi kita di komen YouTube. Teman-teman peternak di seluruh kota Indonesia juga bantu diskusi di sini agar video ini menjadi ajang pembelajaran kita semua teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen pembahasan mengenai parkit Australia atau Vakokatil, langsung saja datang ke channel Nip Ansari. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.